Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, barakallah li wa lakum. Sallamanillahu ayyakum jami'an. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita mulai pada pagi hari ini, pada subuh kali ini, pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Pernyataan yang jelas tentang kesalahan-kesalahan orang-orang yang sholat, yang dikarang oleh Syekh Masyhur, ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah wa ra'ahullah. Ya, beliau Syekh Masyhur Hasan Salman, sebagaimana antum tahu, beliau adalah murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang pernah datang Syekh Masyhur ini ke Indonesia beberapa kali waktu daurah. Di dalam muqaddimah kitab ini, setelah beliau menulis khutbatul hajah, ya, itu khutbah yang sering diucapkan Nabi SAW sebagai pembuka khutbahnya dan ketika mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Di dalam catatan kaki beliau menyatakan bahwa khutbah hajah ini diriwayatkan oleh 6 sahabat. Semoga Allah meridhai mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwa beliau Syekh Masyhur minal muhadditsin, termasuk ahli hadis. Ya. Dia menjelaskan ada 6 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khutbah hajahnya beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis khutbatul hajah, yaitu innal hamdalillah, dari itu sampai fa inna asdaqal hadithi kalamullah, ya, itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan yang lainnya. Setelah itu beliau menjelaskan bahwa buku ini isinya penjelasan tentang beberapa kesalahan orang-orang muslim, baik berupa ucapan atau perbuatan yang ditambah-tambahi, ya, atau kesalahan dalam rukun yang tidak pada sunnah yang tidak pada tempatnya atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ya. Nah, jelas bahwasanya menghilangkan keyakinan yang tidak benar dari hatinya umat Islam, dari awam orang Islam, dengan menyampaikan yang hak merupakan bab yang agung
di dalam dakwah kepada kebaikan. Dan juga dalam kitab ini dijelaskan tentang banyaknya orang-orang yang sholat yang meninggalkan banyak sunnah-sunnah. Kadang-kadang ada yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam sholat dan rukun-rukun, bahkan rukun. Itu ya, kadang-kadang sehingga kehilangan pahala yang besar dan ganjaran yang agung, bahkan akan jatuh ke dalam dosa yang besar apabila dia meninggalkan perkara yang rukun. Setelah itu beliau menjelaskan tentang keutamaan salat, ya, bahwa salat merupakan salah satu rukun Islam yang 5, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas pada pembahasan apa? Sifat salat Nabi. Dan dia adalah kewajiban yang paling utama setelah tauhid. Ya, karena rukun Islam yang pertama adalah tauhid. Baru yang kedua adalah salat. Dan barang siapa yang bagus salatnya, maka amalnya bagus yang lainnya. Dan jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Ya. Maka penting bagi kita umat Islam untuk perhatian dalam masalah ini. Apalagi sekarang banyak bid'ah-bid'ah dan penyimpangan yang tersebar di tengah-tengah manusia, khususnya orang awam. Dan karena kewajiban untuk kita menasihati orang awam dengan petunjuk ilmu dan keterangan, dan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari segala kemungkaran, maka beliau menulis buku ini. Inilah yang dimaksud dengan latar belakang daripada buku ini. Kemudian beliau menjelaskan ada 7 pasal yang ada di dalam buku ini. Ada 7 pasal. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, ini ya ikhwan, ada perkara yang sangat penting, ya, bahwasanya ada seorang penyair menyatakan, araftu syarr la li syarri lakin li tawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra min al-khair yaqa' fihi. Aku mengetahui yang buruk bukan untuk melakukannya, tapi untuk aku jauhi. Barang siapa yang tidak mengetahui yang buruk, hanya tahu yang baik saja, mungkin dia akan jatuh ke dalam keburukan. Wallahi haq ya. Kalau seorang tidak belajar, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, hanya tahu yang baik saja misalnya, mungkin dia akan jatuh ke dalam keburukan tanpa dia sadari. Kemudian jamaah sekalian, di sini ada keterangan yang sangat bagus sekali ya kawan. Ketahuilah barang siapa yang menjaga salatnya, yakni dia betul-betul menegakkan salatnya berdasarkan Al-Quran Karim dan Sunnah, maka disitulah kedudukan dia dalam Islam. Jadi penilaian seorang, kualitas keislaman seseorang itu berdasarkan salatnya, dan cintanya dia kepada salat menunjukkan bahwa dia cinta kepada Islam. Maka kenalilah dirimu wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ya, bagaimana salat di dalam hatimu itu. Apakah engkau mengagungkan salat, yakni betul-betul menjaganya, ya, betul-betul mempraktekkan salat berdasarkan Al-Quran Karim dan Sunnah, dan menjauhi
segala kekeliruan, maka disitulah kedudukanmu dalam Islam. Dan semakin kau meremehkan sholat, apalagi meninggalkan sholat, baik semuanya atau sebagiannya, maka disitulah kerendahan dirimu di dalam Islam. Maka qadrul Islam fi qalbik, kedudukan Islam dalam hatimu itu seperti kedudukan salat di dalam hatimu. Ini pernyataan dari Ibnu Qayyim. Iya, dalam kitab As-Salat wa Hukmu Tarikiha. Kemudian beliau menyatakan begini, ketahuilah, barang siapa yang sudah bagus salatnya dan dia berusaha menyempurnakan salatnya, kemudian dia melihat ada orang Islam yang keliru salatnya atau menyanyiakan salat, seperti mendahului imam. Dia seorang makmum tapi sering mendahului imam. Tapi orang yang ngerti tadi itu tidak melarangnya, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dia diam saja, cuek dengan kesalahan umat tentang salatnya, tidak mengajari mereka, tidak menjelaskan mana yang buruk, mana yang baik, tidak melarang makmum untuk mendahului imam, tidak melarang makmum yang mendahului imam itu, tidak menasihatinya, maka dia sama saja mendapatkan dosa dan keburukan itu. Orang yang bagus salatnya, dia syarikul musi' fi isaatihi, berarti dia ikut berpartisipasi tentang keburukan yang ada pada orang-orang yang sholat, jika dia tidak melarangnya dan tidak memberikan nasihat. Ini beliau menukil dari, silakan dilihat di catatan kaki itu ya, dari kitab As-Salat Ibnu Wazir Al-Mawardi. Kemudian ya, ini penting ya ikhwah, ini kewajiban talibul ilm dan para da'i untuk mengajarkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Termasuk di dalamnya adalah buku ini. Kita sudah menyampaikan tentang sifat salat Nabi. Nah, sekarang tentang kesalahan-kesalahan. Maka ini adalah penyempurna dari kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada nasihat penting. Ya. Beliau mengatakan begini, tidak pantas seorang muslim untuk menjadikan masalah khilafiyah atau masalah cabang, yaitu fikih, sebagai bahan untuk berselisih dan pecah belah dan bertengkar dan saling menjauhi dan perpecahan. Tidak boleh ini bagi umat Islam. Tapi wajib bagi umat Islam semuanya untuk mengorbankan apa yang dia miliki untuk ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan menjelaskan yang hak dengan dalilnya, dan begitu pula berusaha untuk membersihkan hatinya dan memperhatikan keselamatan hatinya dari kedengkian dan permusuhan satu sama lain. Nah, di sini menunjukkan ya ikhwah, bahwa dalam masalah fikih itu harus lapang dada, lapang hati, tidak sempit hati. Artinya jika ada perselisihan dalam masalah fikih, jangan langsung memusuhi. Iya, seorang muslim itu nggak gampangan baperan, nggak gampang marah, tapi juga tidak meremehkan, tapi tenang.
dan lapang hati. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Islam, yaitu Quran dan Sunnah semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jangan saling hajar, tahdzir, hanya dalam masalah fikih. Sebagaimana juga Nabi SAW menyatakan, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 hal. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Adalah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Adalah kalian berpegang dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini amalkan Quran Sunnah, tapi jangan bermusuhan di antara kalian. Wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga adalah kalian memberikan nasihat kepada pemimpin kalian. Maka adalah kita bertakwa kepada Allah dan kita mengikuti, meniti jalan salafus saleh, yaitu para pendahulu kita yang saleh, di dalam berpegang kepada al-haq dan mendakwahkan dan saling memberikan nasihat di antara kita. Dan kita harus punya keinginan yang besar untuk mengetahui yang hak berdasarkan dalilnya, tapi dengan tetap menjaga cinta karena Allah dan menjaga ukhuwah yang dilandasi dengan keimanan. Dan jangan saling boikot dan saling menjauhi hanya dalam masalah cabang. Itu ya. Karena apa? Kadang dalil itu tersembunyi pada diri kita atau ikhwan kita. Faham ya? Berapa ya dalil yang kita hafalkan? Sedikit sekali. Maka begitu pula saudara kita kadang-kadang lupa juga dalilnya. Maka ya maklumi saja, manusia. Setelah itu penulis mendoakan kita semua. Beliau berdoa mohon kepada Allah dengan perantaraan namanya yang maha bagus dan sifatnya yang maha tinggi, agar Allah menambah kepada kita dan seluruh kaum muslimin hidayah dan taufik, dan memberi kepada kita semua pemahaman yang benar dalam agama ini, dan Allah beri kita keteguhan di atas Islam, dan semoga Allah menolong kita dan Islam dan menolong kita untuk berdakwah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sallallahu. Nah, itulah muqaddimah. Ya. Nah, sekarang pasal yang pertama. Pasal yang pertama ini beliau mengasih judul begini: kesalahan orang Islam dalam sholat yang berkaitan dengan baju dan aurat. Baju dan aurat. Ya. Ya. Dalam mukadimahnya beliau mengatakan begini. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya sampai kepada Abi Uthman An-Nahdi. Berkata, kataba ilaina Umar. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin waktu itu, memberikan surat kepada kami. Wa nahnu bi Azerbaijan. Kami berada di Azerbaijan. Tahu ya?
Subhanallah, nama Azerbaijan itu sudah ada semenjak zaman sahabat ya. Iya. Maka waktu itu isi daripada surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Utbah bin Farqad, wahai Utbah bin Farqad, dia adalah panglima dan sekaligus sebagai amir, gubernur. Wahai Utbah bin Farqad, ini sahabat juga ini. Innahu laysa min kaddik, bahwasanya kekayaan itu bukan dari usahamu, wala min kaddi abika, bukan dari usaha bapakmu, wala min kaddi ummika, dan bukan dari usaha jeripaya ibumu. Fa ashbi'il muslimina fi rihalihim, hendaklah engkau mengenyangkan kaum muslimin di rumah-rumah mereka. Mimma tashba'u minhu fi rahlik, sebagaimana kau kenyang dengan makananmu di rumahmu. Wa iyyakum watana'um, jauhilah olehmu bermewah-mewah. Wa ziyyi ahli syirki, dan jauhilah olehmu pakaian orang musyrik. Wa labus al-harir, dan pakaian sutra untuk laki-laki. Tulisan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sahih, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Sababul wurud, sebab-sebab diriwayatkannya hadis ini, surat Umar ini. Iya. Di sini dibawakan oleh penulis hafizahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Sahih, karya Abu Awana, bahwa waktu itu ada utusan dari Azerbaijan. Ini utusannya Utbah bin Farqad. Utusan ini membawa keranjang. Utusannya Utbah bin Farqad ini membawa keranjang yang dibawa oleh budaknya. Bayangkan dari Azerbaijan menuju Madinah. Dibawain apa isinya? Isinya adalah khabis. Khabis itu artinya makanan yang enak. Kemudian alaiha labut. Labut itu saya lihat itu daging kambing. Falamma ra'ahu Umar, ketika Umar melihat itu, maka beliau bertanya kepada budak itu, apakah umat Islam di tempat kalian makan makanan ini? Maka budak itu mengatakan, tidak semuanya. Ini makanan khusus. Maka beliau Umar mengatakan dengan kalimat tadi itu, tapi ada tambahan, la uridu, aku tidak mau. Masya Allah. Setelah itu bikin tulisan kepada panglimanya, yaitu Utbah bin Farqad, dengan tulisan tadi itu ya. Iya, di sini ada penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa kita hendaklah, yang berkaitan dengan bab ya, yaitu jangan memakai pakaiannya orang kafir, dan laki-laki dilarang memakai sutra. Nah, nanti ada pengecualian sutra di sini. Kalau cuma sedikit tak apa-apa. Tapi kalau full sutra bagi laki-laki tidak boleh. Jelas ya kawan? Itu dijelaskan di sini oleh penulis dalam catatan kakinya. Ya, di antaranya dari Imam Muslim. Beliau dalam Sahih Muslim, beliau menyatakan begini. Bab, ini sebenarnya penulisan bab
Itu dari Imam Nawawi. Antum tahu ya, ini faedah penting. Dalam Sahih Muslim, sebenarnya Imam Muslim tidak mencatatkan nama bab. Siapa yang menulis bab-bab itu? Imam Nawawi. Nah, di situ diterangkan haramnya menggunakan bejana emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan. Jadi piring atau gelas atau ceret yang terbuat dari emas dan perak itu nggak boleh. Kemudian larangan atau pengharaman cincin emas dan sutra bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh cincin emas. Laki-laki boleh nggak pakai cincin dari perak? Boleh. Nah, di sini penting ya. Kemudian tentang rukhsah sedikit ya. Sutra pada pakaian sedikit itu sebutkan dalam Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada babnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pakaian khusus orang kafir itu ya? Ya, antum bisalah membedakan mana pakaian orang kafir yang khusus buat mereka. Iya, di antaranya apa? Ciri pakaiannya orang kafir kalau laki-laki tuh pakai celana jeans yang ketat. Jeans yang ketat. Itu kebiasaan mereka. Mana ada ulama kita pakai celana jeans? Hah? Nggak ada ya, akhi. Gitu ya. Bolehkah orang Islam pakai jas? Sebenarnya jas itu dari umat Islam. Ya, cuma dahulu jas itu agak panjang. Terus sekarang agak pendek segini ya. Jas itu dari umat Islam. Nah, dasi, nah itu bukan dari Islam. Dasi. Iya. Apalagi yang menjadi ciri khas orang musyrik? Iya. Ala kulli hal, orang Islam adalah dia bangga dengan kearifan Islamnya. Aku jangan kearifan lokal ya, kearifan Islamnya. Apa yang dia ketahui dari Islam itulah lakukan. Gitu ya. Di dalam pembahasan pakaian, kalau ingin tahu pakaian Islam itu ya yang dipakai Nabi, dan juga yang dipakai oleh umat Islam yang mirip seperti Rasulullah, kayak sarung, ya, izar, sarung, gamis. Nah, itu pakaian Islami. Dan nanti akan ada pembahasan tentang bantolun, celana, ya. Nah, itu ada penjelasan agak rinci. Dan ini larangan ini bukan hanya ketika sholat, tapi juga di luar sholat ya. Larangan memakai baju menjadi ciri khas orang musyrik. Misalnya ada orang musyrik pakai kain kayak kemul gitu yang warnanya orange. Tahu ya antum ya? Kemulan pakai orange, warnanya orange, dan dia gundul pelontos. Antum tahu kan ya? Nah itu antum jangan pakai itu, karena meniru mereka itu. Ada misalnya ada orang Islam tiba-tiba masuk masjid mutakin misalnya, pakai orange, ya, gundul bisa. Nah, CJDW dia, beda sendiri dia. Kenapa kamu pakai baju itu? Karena orang Buddha pakai itu. Jangan ya akhi, atau pakai pakaian orang Islam, pakai sarung, pakai, ya jangan niru mereka. Termasuk kopiah kan ada beda antara kopiah
Muslim dengan Hindu, beda kan? Ada bentuknya beda. Ada mirip kayak di Bali itu tapi bukan, yaitu yang dari Lombok, NTB. Ya, itu ada kopiah khusus dan itu dipakai orang Islam. Beda dengan orang Hindu, harus tahu bedanya. Kemudian kata penulis, waja'a fi musnad Ali bin al-Ja'd. Masya Allah, coba lihat ya ikhwan, referensinya penulis ini. Di dalam musnad Ali bin al-Ja'd, kayaknya baru dengar ya, musnad Ali bin al-Ja'd. Biasanya musnad Ahmad kan begitu ya. Ini musnad Ali bin al-Ja'd. Di sini dikatakan fa'taziru wartadu wanta'ilu wa alqu al-khifaf wa alqu as-sarawilat wa alaikum bilibasi abikum Ismail wa iyyakum wat-tana'um ziyyil ajam. Ini sabda Nabi SAW. Ya, kata penulis dalam catatan kakinya, hadits ini sanadnya sahih. Di samping dikeluarkan oleh Ibn al-Ja'd, yani Ali bin al-Ja'd, juga dikeluarkan oleh Abu Awanah dalam musnadnya. Ya, artinya Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian memakai sarung, ya, dan hendaklah kalian memakai rida. Rida itu atasannya sarung. Hendaklah kalian pakai sandal. Kalau masalah sandal ini, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas dalam sifat salat Nabi, itu kadang-kadang pakai sandal, kadang-kadang tidak. Jadi salah satu sunnah Nabi yang jarang diamalkan sekarang ini adalah tidak pakai sandal kalau ke masjid. Kadang-kadang. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin kalau sholat subuh jangan jalan kaki dia dari rumah ke masjid, itu kadang-kadang nggak pakai sandal, kadang-kadang pakai sandal. Subhanallah. Kata ahli kesehatan, perlu kadang-kadang kita nggak pakai sandal. Katanya sehat itu, iya kan? Karena di telapak kaki ini ada syaraf-syaraf apa gitu loh. Subhanallah. Kemudian hendaklah kalian melepas khifaf, khuf. Ya, ini kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak, gitu maksudnya. Dan hendaklah kalian tidak memakai celana. Maksudnya celana panjang yang menjadi ciri khas non-muslim. Masya Allah, itu sudah pernah disampaikan oleh Nabi tentang sirwal, celana yang menjadi ciri khas orang musyrik. Hendaklah kalian memakai baju seperti bapak kalian yaitu Ismail. Dan hendaklah kalian menjauhi hidup bermewah-mewah dan jauhilah pakaian orang ajam. Masya Allah. Itu ya ikhwah. Ini. Ya di antara ciri khas umat Islam misalnya ya ikhwan, pakai kopiah. Ya. Sekarang ini banyak orang Islam yang malu pakai kopiah di luar masjid maksudnya. Di luar masjid. Tapi tidak malu menggunakan penutup kepala orang barat. Yang mana tutupannya gitu apa? Payungnya lah. Nah itu ya, di depannya. Ya. Itu ya. Terus kalau sholat diwalik gini, payungnya diarahkan ke belakang.
Ya akhi, pakai kopiah. Pakai kopiah. Tunjukkan bahwa antum Islam. Kenapa orang malu dengan keislamannya? Ya, karena dia nggak ngerti bahwa dengan Islam itu dia mulia. Ya, minimal orang akan mengucapkan salam sama kita. Kalau kita pakai kopiah di pasar misalnya, Assalamualaikum, nah, mesti orang kasih salam. Kenapa? Karena pakai kopiah. Antum misalnya jual ayam misalnya, ayam potong, pakai kopiah. Yang lainnya nggak pakai kopiah. Masya Allah, ini bapak ini kayaknya potongannya halal ini, ayam potongnya. Sehingga dia, orang-orang Islam pada datang ke dia. Apalagi ada tulisannya di situ, kami tidak menjual ayam kecuali yang halal. Nah itu ya, insya Allah laris seperti itu. Tapi kalau pakai topi begini, tutup begini, ya, orang mau beli takut, ini siapa yang jual? Kok ditutup begini pakai topinya Presiden Amerika itu misalnya ya. Nah, kan pakai topi begini ya. Ini orang jadi ragu, ini ayamnya halal apa enggak? Jangan-jangan dia non muslim. Nah itu ya. Jadi jangan malu untuk pakai atribut Islam. Kopiah, pakai baju kuku. Ya, tampakkanlah keislaman itu, enggak usah malu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sini dibawakan, la yushbihu az-zi hatta tushbihu al-qulub al-qulub. Masya Allah. Ini janganlah seorang muslim menyerupai pakaiannya orang non muslim, karena itu bisa menyebabkan hatinya orang Islam itu akan menyerupai mereka. yakni tidaklah seorang itu menampakkan sesuatu kecuali itu dia cinta dalam hatinya. Kalau seorang misalnya dia senang pakai gamis misalnya, atau pakaian yang Islam, itu menunjukkan bahwa hatinya cinta dengan Islam, karena itu syiar Islam. Tapi kalau ada orang, nasallahu salamatul afiyah, dia menggunakan atribut non muslim, ketika Natalan pakai baju apa itu yang Sinterklas atau yang semisalnya. Nah itu fi syai' dalam hatinya, ada sesuatu dalam hatinya itu. Mungkin dia sudah banyak makan uang euro atau uang dolar, ya, kenyang dia dengan uang euronya itu, sehingga dia ketawa ketiwi dengan Natalan. Nasallahu salamatul afiyah. Nah ini bahaya ya kawan. Sekarang kalau misalnya ada orang senengane baca komik misalnya, orang kalau kebiasaannya baca komik itu pasti ada dalam hatinya ada suka deh. Gak mungkin dia menghabiskan waktu berjam-jam kalau dia nggak suka, iya kan? Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang berjam-jam dia baca buku Islam, baca Quran, baca hadis, berarti dia suka, dalam hatinya itu suka. Jadi ada keterkaitan antara apa yang dilakukan oleh lahiriahnya dengan hatinya. Itu ada keterkaitan. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebutnya. Barang siapa yang mencintai apa misalnya, antum suka, ada orang suka otomotif, senengane cerita tentang mobil,
dan sepeda motor. Ahli dia. Berarti dia suka di situ. Ada orang senengannya cerita apa? Modifikasi. Modifikasi apa saja. Ya, memang dia sukanya di situ. Nah, kita ini apa yang kita sering kita ucapkan? Itulah isi hati kita. Maka barang siapa yang senengane mengikuti tren dan mode baju non muslim, berarti hatinya mencintai mereka. Itu ya. Karena banyak orang Islam, ada sebagian orang Islam senengannya mengikuti mode non muslim. Nabi SAW menyatakan man tashabba bi qaumin fa minhum. Barang siapa yang sengaja meniru satu kaum, maka dia golongan mereka. Ini ya kawan. Termasuk dalam hal model rambut. Ada sebagian pemuda muslim itu senengannya mengikuti tren model rambutnya non muslim. Non muslim pakai cepak, ininya dientek dong ya kawan. Ininya jambul. Yang ngikuti juga dia. Terus ada lagi tren baru. Ininya diikat, orang laki-laki nih, ininya dinaikkan sedikit, terus diikat pakai karet, ya, gini, ya. Nah, itu ternyata trennya gay. Saya ingatkan, kamu tahu nggak itu pakai rambut model apa itu? Itu orang-orang homo. Baru tahu dia. Udah hati-hati loh, ya. Nah, itu. Saya pernah suatu malam waktu 5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Itu waktu beli makan sahur, ya, di satu warung di perumahan. Tiba-tiba ada rombongan datang. Laki-laki. Awalnya saya nggak perhatikan. Saya pikir laki-laki. Saya lihat, iya laki-laki memang. Saya lihat loh, kok pakai sepatu hak tinggi. Loh, siapa itu? Terus rambutnya itu, nah itu rambutnya itu, yang tengah ini dikuncir. Itu rombongan gay datang. Na'udzubillah min dzalik. Itu ya. Maka orang Islam jangan tiru-tiru seperti itu. Kata Rasulullah, ihliku kullahu wa utruku kullahu. Rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya ini adalah kalian biarkan rambut kalian itu tumbuh. Sampai mana batasannya? Sampai kuping. Atau sampai bahu. Atau kamu potong semuanya. Baik gundul atau taksir. Ya ini disisakan sedikit. Tapi rata. Jangan dipotong cepat. Nah ini penting ya kawan. Masalah rambut aja diatur loh dalam Islam ini. Jangan juga orang Islam rambutnya panjang sampai seperti perempuan. Bagaimana? Ya ini panjangnya melebihi bahunya. Rambutnya itu loh, ada orang Islam rambutnya laki-laki itu sampai separuh punggungnya. Nggak boleh ya, karena itu menyerupai perempuan. Banyak orang Islam nggak tahu masalah ini. Ya, Allah musta'an. Di sini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebelumnya memerintahkan agar mereka meninggalkan ciri khas pakaian orang-orang non muslim, yaitu celana-celana khusus mereka dan yang lainnya seperti sutra, ya, dalam mereka menggunakan pakaian-pakaian Islami. Ya ikhwan,
Di sini ada kalimat pakaian Arab. Ya, kenapa? Maksudnya di sini adalah pakaian yang dipakai oleh orang Arab yang diakui dalam Islam. Ini penting ini ya kawan. Karena tidak semua kebiasaan dan tradisi Arab itu diakui dalam Islam. Makanya bagaimana pakaiannya Abu Jahal? Ini kan sering orang ya, kan ini alumni dari Ummul Qura S3 mengatakan itu apa Wahabi pakai pakaiannya Abu Jahal katanya. Astagfirullah. Ini orang tidak tahu apakah dia bodoh apa pura-pura bodoh. Wallahu a'lam. Bahwa pakaian Nabi SAW beda dengan pakaiannya Abu Jahal. Ada tanda yang membedakan antara Rasulullah dengan Abu Jahal. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pakaiannya orang musyrik itu wajib ada diikat di bagian pinggangnya. Jadi mereka pakai gamis tapi diikat di bagian pinggangnya. Itulah untuk membedakan antara muslim dengan non muslim. Kalau muslim tidak diikat ya gamisnya. Begitu. Kalau orang non muslim diikat. Sampai seperti itu ya kawan. Untuk membedakan mana muslim mana tidak. Untuk menjaga kepribadian mereka muslim dan tidak terpengaruh dengan tradisi orang ajam. Di Indonesia ini alhamdulillah ya, kalau antum lihat di foto-foto zaman dahulu, foto jadul zaman dahulu, zamannya Belanda, itu sarung itu sudah ada. Iya kan Pak? Sarung itu sudah ada semenjak zaman dahulu, para santri zaman dahulu. Bahkan tokoh-tokoh Islam seperti Hasyim Asy'ari rahimahullah, Ahmad Dahlan, bagaimana pakaiannya? Pakai gamis, pakai sorban. Mereka itu ya, dan berjenggot. Ya, karena jenggot itu adalah ciri laki-laki dan ciri muslim. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "U'ful liha wahfus syawarib." Hendaklah kalian memelihara jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian. Wa khaliful majus. Wa fi riwayah wa khaliful musyrikin. Hendaklah kalian berbeda dengan orang majusi dan orang musyrikin. Ini pelihara oleh kalian wahai laki-laki jenggot kalian. Itu Nabi berpesan seperti itu ya kawan. Wa inna fi tashabbi afrad ummatina bi'adaihim fi libasi wa ghairihi. Apabila sebagian daripada umat kita mereka meniru musuh-musuh mereka dalam pakaian dan yang lainnya, dalilan ala dha'fil iltizamihim, itu menunjukkan lemahnya mereka ini berpegang kepada Islam dan lemahnya akhlak mereka. Wa annahum musabuna bida'it talawun wa tamarrugh. Mereka ini terkena penyakit talawun. Talawun itu orang yang gampang berubah, tidak konsisten. Wa anna siratahum mutakhalkhilah la qarara laha. Dan bahwasanya karakter mereka, karakter keislaman mereka ini sudah goncang, tidak kokoh. Wa annaha kamadatin sa'ilah ista'idda lil insihar fi kulli qalbin fi kulli hin. Yani beliau mengumpamakan seperti benda cair, yani yang gampang untuk berubah. Dan yang paling penting adalah masalah ini, pakaian ini ada kaitannya dengan tasyabbuh, meniru dengan sengaja kebiasaan yang buruk dari non muslim. Nasallallahu alaihi wasallam.
Dan yang sangat disayangkan ya ikhwan, Allah musta'an. Ya, itu banyak pemuda-pemuda. Saya lihat sendiri di Baitul Maqdis, banyak anak muda itu potongannya cepak. Orang Islam, mereka tidak paham. Dan bahkan pakaian anak-anak di Masjid Nabawi sebagian itu pakai pakaian kaos sama celana gitu, di bawahnya lutut sedikit, kayak mau main bola gitu. Itu juga dibahas, itu pembahasan. Seorang bapak jangan membiarkan anaknya pakai pakaian olahraga menuju masjid, tapi hendaklah suruh pakai apa? Gamis atau pakai sarung. Nah, ini sampai seperti itu ya kawan. Kemudian pertanyaannya, apakah tidak ada ulama yang menjelaskan masalah ini? Sudah, katanya, kata Syekh. Mereka sudah menjelaskan. Beda anna sunnat ta'athuril maghlub bil ghalib. Tapi banyak anak muda kita yang sudah dikuasai sama kebiasaan non-muslim. Sehingga apa yang dilakukan oleh para ulama dari menjelaskan itu kalah. Nasallahu salamatul afiyah. Sehingga adat kebiasaan orang musyrikin dan pakaian mereka itu dipakai oleh umat Islam. Bahkan dipakai oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ulama, sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi kaum muslimin. Wal'iyadu billah. Kemudian bahkan mereka menggunakan celana bantolun. Bantolun itu celana seperti jeans yang ketat atau yang semisalnya, sehingga apa? Merusak pemandangan dia. Orang kalau pakai celana ketat ya kawan, sholat, apalagi pakai kaos, atasannya kaos, ketika ruku nampak apanya itu? Belakangnya lekukan bokongnya, bahkan nampak bokongnya. Lah kalau pakai kaos kan kaosnya naik kalau ruku kan, apalagi sujud, nampak sedikit itu pantatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bagaimana orang sholat kayak begitu ya kawan? Nampak auratnya. Ya. Kemudian ya, itulah apa namanya, kerusakan yang ditimbulkan oleh meniru kaum musyrikin dalam berpakaian. Allah musta'an. Bahkan sekarang banyak umat Islam yang jualan jeans, bahkan bikin pabrik. Itu dia orang Islam. Sudah, akhirnya tersebar kemana-mana sudah. Termasuk celana apa itu? Safari, anda tahu ya? Yang ketat itu bagian pahanya itu, sama aja itu, menampakkan aurat kalau dia tidak menggunakan gamis yang panjang. Ketika ruku nampak bulatan bokongnya di belakang. Itu ya kawan. Kemudian di sini dibawakan keterangan di halaman 20 di sini tentang sholat. Ini sampai jam berapa ya, akhi? Sampai lupa kita orang.
Saking asyiknya kita bicara. Wah, habis waktunya. Habis sudah. Ada pertanyaan gak ya, Ikhwah? Ya sudah, halaman 20 insyaallah di lain kesempatan insyaallah. Ya. Sebaliknya ada non-muslim meniru-niru gaya. Ya? Non-muslim meniru-niru gaya muslim. Misalkan non-muslim dia berjilbab. 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 Ada sebagian tentara Amerika berjenggot. Rombongan tentara Amerika yang berjenggot ini adalah penembak jitu. Kata mereka, dengan berjenggot itu lebih fokus katanya. Menurut penelitian mereka. Ajib ya. Ya biarin aja kalau orang non muslim berjenggot. Ada banyak sebab mereka berjenggot. Mungkin malas nyukur. Malas nyukur mereka. Malas. Sehingga berjenggot dia. Itu ya. Ya kita berjenggot bukan karena orang musyrik berjenggot. Kita berjenggot karena perintah Nabi. Nah ini penting ya kawan. Kita ini melakukan sesuatu apapun itu karena ada perintah dari Allah dan Rasul. Quran dan hadis. Orang Islam itu punya pegangan. Pegangan itulah dalil. Dia tidak terombang-ambing dengan orang musyrik atau non-muslim. Ada lagi? Cukup kah? Baiklah kalau sudah cukup kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.